Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sayyid Sulaiman keramat di Pasuruan. Dan setelah beliau nyantri di Ampel, kakak beradik pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi yang berada di Segoropuro. Dan setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, dan mereka diajak mandi yang berada di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh. Dan ketika mereka sedang asik mandi, tiba-tiba Mbah Soleh Semendi hilang. Kemudian muncul lagi kali. Dan Mbah Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Dan kemudian mereka berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, tekle atau bekia dipegang bersama-sama agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang. Maka mereka memegang tekle Mbah Soleh dengan mengerahkan segala kemampuan. Dan demikian pula Mbah Soleh. Akan tetapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Dan akhirnya beliau tahu bahwa dia tidak bisa menghilang sebab tekleknya dipegang oleh Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahman. Dan Mbah Soleh berkata, "Jangan begitu, lepaskan sandal saya," ucap Mbah Soleh. Dan setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian bersaudara itu. Dan banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi antara Sayyid Sulaiman dan Mbah Soleh. Dan di antaranya, pada suatu hari Mbah Soleh hendak bepergian. Dan sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santrinya agar halaman dibersihkan selama kepergiannya. Maka saat beliau berangkat, semua santri Mbah Soleh melaksanakan kerja bakti. Dan Mbah Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahman atau Abdurrahim turut serta bersama mereka. Dan lagi-lagi Sayyid Sulaiman membuat keajaiban. Beliau menjabuti pohon-pohon besar hingga bersih total. Dan setiba dari bepergiannya, Mbah Soleh kaget melihat pohon-pohon besar yang dijabuti sampai bersih. Dan setelah tahu bahwa yang menjabuti adalah Sayyid Sulaiman, Mbah Soleh memerintahkan agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Dan subhanallah, dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut dapat dikembalikan lagi oleh Mbah Sayyid Sulaiman. Dan sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian yang dimiliki oleh Sayyid Sulaiman tersiar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Pasuruan. Dan setelah mondok di Mbah Soleh, Sayyid Sulaiman tinggal di Kanigoro
Pasuruan, sehingga beliau mendapat julukan Pangeran Kanigoro. Dan saat itu beliau sempat juga menjadi penasehat Untung Suropati. Untung Suropati adalah tokoh terkemuka di Pasuruan. Dan beliau tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Dan kesaktian lagi Sayyid Sulaiman juga terdengar oleh Raja Keraton Pasuruan. Dan Raja Pasuruan ini tidak percaya tentang kesaktiannya. Beliau seringkali melecehkan kesaktian Sayyid Sulaiman. Sehingga sampai suatu ketika putri keraton yang sedang berjalan-jalan keliling kota dan kemudian hilang. Dan kusir serta kereta kuda yang dipakai oleh sang putri juga ikut hilang. Dan sang raja menjadi sedih dan bermuram durja. Maka diadakanlah sayembara. Bagi yang menemukan sang putri akan mendapatkan hadiah yang amat besar. Tapi malang tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan sang putri. Dan sang putri seperti lenyap ditelan bumi. Hati raja semakin bersedih dan berputus asa. Dan akhirnya beliau meminta bantuan kepada Sayyid Sulaiman yang sebelumnya sering dia hina. Dan di hadapan sang raja, Mbah Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Dan tak berapa lama kemudian, beliau melemparkan sesuatu dari dalam sakunya ke halaman. Dan luar biasa, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kusirnya di halaman keraton. Konon beliau dibawa lari oleh jin ke alam gaib. Dan melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga dan sangat gembira. Dan beliau sangat gembira, alang kepalang, dan meminta agar Sayyid Sulaiman menikahi putrinya sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Sayyid menolak. Beliau memilih kembali ke Kanigoro. Tak lama kemudian, Sayyid Sulaiman diambil menantu oleh gurunya, yakni Mbah Soleh Semendi. Dan semula beliau menolak, akan tetapi akhirnya menerima permintaan gurunya itu, bahwa beliau menikahi putri Mbah Soleh yang kedua, sedangkan adiknya Mbah Abdul Rohim mempersunting putri Mbah Soleh yang pertama, yakni kakaknya istri Mbah Sulaiman. Dan Mbah Abdul Rohim tinggal di Segoropuro, Pasuruan, sampai meninggal dunia. Dan orang-orang mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segoropuro. Sedang Mbah Abdul Karim, adik Sayyid Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Ampel. Dan selain beristri putri Mbah Soleh, Sayyid Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang.
Dan istrinya yang berasal dari Malang ini, beliau mempunyai putra bernama Hazam. Demikianlah kisah Sayyid Sulaiman keramat di kota Pasuruan.